بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'da. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Kepala Desa Sungai Kuning. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita pada malam hari yang berbahagia ini. Kemudian selanjutnya yang kami muliakan dan hormati para imam masjid, alim ulama, tuan khalifah, bapak-bapak, ibu-ibu saya, orang tua, acik-acik, andek-andek, uci-uci, nenek-nenek, datuk-datuk yang hadir pada kesempatan ini. Ya kak kecil nak kita bisa sebutkan nama, kak godang nak pula bisa disebutkan galau. Yang pertama sekali di jumlah kita banyak, banyak apa bocornya bu isu seorang kan. Yang kedua banyak nak tentu, nyak kenal nama dalamnya, kenal wajah, kenal nama ndak dong. Jadi bersuara selisih di jalan sesama ngelakson, sama-sama senyum tin. Jadi kamu tanya siapa so tadi dulu? Ke apa-apa ibu-ibu yang lewat, iya juga siapa lo so tadi dulu-dulunya kan? Jadi banyak kenal wajah jawabnya. Tadi yang mau terkajui pula kecil tadi ya, anak si Anu dah seandainya. Sama kami sekolah petang tu, tu dia, nak tentu dakwah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan kita semua pada malam hari yang berbahagia ini hendaknya Allah panjangkan umur kita, amin. Sehatkan badan zahir dan batin, amin. Kemudian murah rezeki, amin. Amin ya rabbal alamin. Ngetigo kote modal dalam hidup lah, panjang umur, sehat badan, kemudian murah rezeki, lemak duit dari dunia. Bapak ibu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kami mengajak kepada bapak ibu sekalian untuk kembali bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah saya sampaikan kurang lebih 1 bulan yang lalu, tepatnya pada pagi Jumat, tujuan hidup kita adalah bersyukur. Lihat apa nak ngaji dulu lah. Kata-kata alaja, mereka tak leci lagi kan. Ini awak bersyukur kehadiran Allah. Apapun yang telah diberikan Allah kepada kita, itu kita jadikan sebagai sarana atau wasilah dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah itu. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, kata Allah di dalam Al-Quran. Tidak akan pernah kami ciptakan golongan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembah. Menyembah itu bersyukur. Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita rezeki, maka kita pergunakan itu untuk senantiasa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syukur yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu saya yang hadir pada kesempatan ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, berhulu dari hati dan penuh cinta, penuh sayang, penuh rasa ingin berjumpa. Kada bono bisu landai lekan beko malam lolok bersuah bermimpikan Rasulullah, ya, orang yang telah berjasa besar untuk alam semesta ini, terutama kita umat manusia ini. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang bulan ini kita peringati hari lahir beliau. Beliau ajarkan kepada kita tentang hak dan yang batil. Beliau ajarkan kita tentang kehidupan hakikat dan kehidupan ini, sehingga kita menjadi orang yang tahu dari mana kita berasal, hendak apa yang akan kita lakukan di kehidupan yang singkat ini, dan mau kemana kita setelah kehidupan dunia ini. Rasul ajarkan itu, sehingga apa yang terjadi manfaatnya kita hidup di dunia kok tidak meraba-raba, tidak mau sok-sok. Kita tahu setelah kita berusia 7 tahun, maka kita wajib untuk belajar bagaimana cara berwudu, bagaimana cara salat, bagaimana cara puasa. Kita tahu setelah kita berumur 15 tahun lebih kurang atau haddul balik, masa kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, maka kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Kemudian kita tahu kita harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya perbekalan guna dan tujuan untuk sebagai modal kehidupan kita nanti, yaitu kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selalu dimanapun saya menyampaikan tausiah, mari terutama di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, itu dimana kita memperingati anniversary atau hari ulang tahun, atau dalam istilah orang Arabnya Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringati hari kelahiran baginda Rasul. Maka jadikanlah peringatan Maulid pada tahun 1444 Hijriah ini atau tahun 2022 Masehi ini sebagai momentum kita kembali pertama untuk memperbaharui keyakinan bahwa kita mesti menerapkan sebuah kebiasaan di dalam diri kita masing-masing untuk senantiasa bersolawat kepada beliau dimanapun, di situasi apapun kita berada. Maka pada kesempatan ini mari Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti daripada kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, sama-sama kita berselawat kepada beliau, ucapkan dengan ucapan yang betul-betul menyayat hati pribadi kita sendiri bahwa kita memang sangat cinta dan sayang kepada beliau. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Apa nang tekanang ketika selawat tu? Apa nang tekanang? Lima pun cuma menang Ustaz nak pernah bersuara. Kalau kita fungsikan otak kita, perasaan kita untuk mengenang Rasulullah di ketika kita berselawat kepada beliau, maka tidak akan nyambung. Tetapi sebenarnya di dalam hati sanubari itu tempat bersemayamnya sebuah keyakinan. Pemuda Arab yang bernama Muhammad, yang diutus oleh Allah sebagai pembawa risalah ajaran Allah ke muka bumi ini, yang di dalam sejarah kita baca, di sejarah tarikh Islam, mulai semenjak dia dilahirkan sampai pada masa ini anak-anak,
remaja, dewasa, menjadi seorang rasul, itu beliau tidak ada satupun yang keluar dari mulutnya kecuali hanya kebenaran. Makanya beliau itu tidak pernah berdusta di dalam hidup ini. Diberilah dia satu sifat oleh Allah atau oleh para ulama tauhid dengan sidik. Apa arti sidik itu? Benar. Benar itu apa? Jujur. Jangankan satu kalimat bahasa, satu huruf saja beliau tidak pernah bohong. Yang kedua, amanah. Beliau itu tahu bahwa kita ini dilahirkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, punya tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab ke diri awak sendiri. Dan kedua, kalau nan lelaki dan bini, tanggung jawab terhadap istri dan suaminya. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap anak dan keturunannya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya. Apa tanggung jawabnya? Menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan seluruh masyarakat kita daripada siksa dunia dan siksa akhirat, membawa sampan kehidupan ini menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu di amanah Allah. Makanya kita sekolahkan anak-anak kita dari TK, dari PAUD, TK, SD, masuk pesantren, masuk SMP, masuk SMA, kuliah. Apa tujuannya itu? Bukan untuk bangga-bangga, bukan untuk sebuah kebanggaan, tetapi apa? Untuk menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang tua, supaya nanti anak kita dengan adanya pendidikan yang menguasai mereka selamat dunia dan akhir. Makanya berkali-kali saya sampaikan dimanapun saya ceramah, bersama-sama wak di masjid tamadun ko mak bapak-bapak nak bersama juga besok ambo dengan apa-apa, dengan ama-ama, uji-uji, datuk-datuk di saruga Allah, sama-sama wak jangan siko jo isu apa-apa ama-ama maka dia seru-seru dan masuk neraka, so kan lama dulu. Toh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nampak dewa anak awak lah jadi yang hebat, S1, S2, S3, profesor, doktor, ya. Di samping kita telah menjalani tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ timbul sebuah kebanggaan. Ketika kita bangga melihat anak kita, ketika kita bangga melihat suami dan istri kita, maka pada waktu itu kebanggaan seperti apa yang harus kita lakukan? Kebanggaan yang dilandasi atas dasar rasa syukur kepada Allah. Jangan sombong. Ucapkan Alhamdulillah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kesuksesan ini akan kekal abadi sampai masanya kita kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku mau di mana? Tu tadi kameramen minta 40 menit durasi Ustaz. Kau nak jadi gitu. Ya. Karena saya ceramah ini di tengah orang-orang tua saya, di tengah orang-orang kampung saya. Dulu mungkin Seibu dua ibu ketika menghantarkan saya sekolah ke Batu Bersurat itu, kemudian mungkin dengan iringan doa, maka pada hari ini saya balas jasa. Inilah yang bisa saya berikan kepada orang-orang tua saya, ya, oleh-oleh selama ini menuntut ilmu pengetahuan, maka berdosa rasanya saya tidak sampaikan secara detail, secara tafsiriyah tentang masalah yang berkaitan dengan agama, terutama yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ceramah kita, kalau kita orang sederhana, maka temanya juga sederhana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi kata protokol nanti ada sesi tanya jawab setelah ceramah. Jadi saya berikan materi lebih kurang setengah jam saja. Ya, kita tidak lama-lama, insyaallah sampai selesai saja nanti. Ya. Untuk tema kita pada kesempatan ini, kita bertitik tolak dulu dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
as-salatu sayyidul ibadah. Salat itu adalah penghulu daripada sekalian ibadah, ketua daripada seluruh ibadah. Puasa itu ibadah, haji itu ibadah, umrah itu ibadah, zakat itu adalah ibadah, infak sedekah adalah ibadah, tapi ketua badanmu adalah salat. Nanti di yaumil masar, hal yang pertama di yaumil mizan itu, di mahkamah Allah itu, nanti yang pertama sekali ditanya adalah kaifa salatakum, bagaimana dengan salat kamu. Kalau lelok salat awak, maka Allah yakini seluruh ibadah itu akan baik. Tapi kalau sudah rusak salat kita, maka sudah diyakini betul juga bahwa seluruh ibadah-ibadah lain itu tidak berarti apa-apa. Jadi masuk di mahkamah Allah itu tidak bisa protes doci, tidak bisa protes doci. Oke, Allah Ta'ala potong salat dan sekali-sekali, tapi setiap tahun dan penanya hajinya, ya, setiap bulan dan pay umrah, setiap masa haji dan haji sumbangan, rajin dan mengeluarkan zakat. Nonsen. Segala apa yang kita lakukan itu tidak berarti apa-apa. Kenapa? Karena salat kita rusak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sabda Rasul ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kunci untuk membaikkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini adalah salat. Apabila salat kita sudah bagus, maka bagus pula lah puasa kita, bagus pula lah haji kita, bagus pula lah umrah kita, bagus seluruh ibadah yang kita lakukan, baik yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Mana ibadah yang sesama manusia, ibu-ibu, bapak-bapak? Inilah contohnya. Pada malam hari ini sekali sebulan, tapi di potong kami kita berwirid namanya wirid umum. Lain tahu bapak-bapak, ibu-ibu, bukan sekedar mendengarkan ceramah, menuntut ilmu saja, tapi ada ibadah yang hubungan kita dengan sesama manusia yang nantinya akan mendatangkan keridhaan kasih sayang Allah, yaitu silaturahmi. Apa silaturahmi ini, Ustaz? Silatun artinya menyambung, rahmi artinya kasih sayang. Kita hubungkan kasih sayang di antara kita semua. Jadi pada kesempatan malam hari ini sudah tidak ada lagi hati yang babulu, tidak lagi hati yang dongki, tidak lagi hati yang penuh iri, tidak ada hati yang hitam kelam keras. Pada malam hari ini semua hati kita diisi dengan kasih sayang. Ini kalau ulang menelok sembahyang tu tadi, lambui hati sudah itu, sadunan loda-loda tercampak. Kan dia aja awal ada ustaz imam sudah sembahyang apa je? Kalimat pertama, Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Enggak sekadar menggeleng-geleng kepala jodoh. Tapi pada waktu itulah masanya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa yang sengaja, yang tidak disengaja, dosa nan godang ampunan kecil, dosa di ketika sadar kita atau di ketika kita sedang terlolok atau sedang mabuk, maka kita minta ampun kepada Allah. Jadi nak ngeleng-ngeleng itu dulu Tapi kalau bisa takun kepada Allah, Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Ancak salatnya tadi beristighfar ia setelah salat itu
maka akan melahirkan hati-hati yang lembut, hati-hati yang bersih dari noda-noda dosa, hati-hati yang diisi oleh kasih sayang. Sudah semayang, tunggu sebentar kameramen nonton tipu sama-sama kita bercengkrama dengan kelembutan di sini, menjalin hubungan silaturahmi. Siapa-siapa yang menjalin hubungan silaturahmi, setidak-tidaknya ada dua manfaat mama. Apa yang pertama? Panjang umur, sehat badan. Yang kedua, murah rezeki. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada salat. Jadi salat kau kunci seluruh kebaikan yang ada di muka bumi ini. Kalau awak nak menjadi orang yang beramal soleh, maka pertama sekali baguskan solat kita. Kalau kita nanti ingin selamat di akhirat, maka hal yang pertama baguskan solat kita. Maka karena memandang bahwa solat ini adalah hal yang paling utama, kajian kita pada malam hari ini sedikit tentang solat. Saya yakin dan percaya bapak-bapak, ibu-ibu saya, orang tua saya sudah pandai solat semuanya. Tapi bukan niat untuk mengajar, hanya sekedar memberitahu atau memberingat. Mungkin kalau di antara kita yang tak lupa tentang masalah salat ini. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat antara kita apa itu salat. Wih, apa sayang? Semayang itu dua makna. Ada makna secara lughawi, kemudian ada makna secara syar'i. Lughawi itu menurut arti orang-orang ahli bahasa. Arti lughawi itu orang-orang bahasa Arab, sebab solat itu berawal adalah bahasa Arab. Kalau bahasa Arab apa? Semayang. Ya. Apa salat tu artinya mama? As-salatu fil lughati du'a'u. Salat itu adalah artinya doa. Apa doa itu? Rajalu tahta asfali ilal a'la. Harapan yang baik dari orang yang dibawa kepada zat dan yate. Itu doa. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, awakku yang paling bawah. Kepada siapa kita meminta? Kepada zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka pinta awakku apa nama doa. Meminta yang bawah kepada zat yang dia rojak harapan. Kemudian makna solat secara syar'i itu apa? Ya, secara syariah itu adalah undang-undang, definisi yang diciptakan oleh para ulama-ulama Islam, terutama mujtahid mutlak dan ambek, Imam Maliki, Imam Ambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, sepakat mendirikan sebuah definisi salat itu aqwalun wa af'alun mahsusatun muqtadhatun bitakbiratil ihram muhtatimmatun bitaslimil ula. Ada beberapa ucapan mulut dan beberapa perbuatan tubuh kita yang itu khusus adanya, tidak dibuat di tempat lain atau di dalam waktu kesempatan yang lain. Yang ucapan dan perbuatan itu pertama sekali dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian nanti disudahi dengan salam. Ada nanti perkataan perbuatan itu jumlahnya 2 rakaat. Ada nanti yang 3 rakaat. Ada nanti yang 4 rakaat di dalam salat 5 waktu. Ada nanti yang nak pakai rukuk, nak pakai sujud salat jenazah. Ya. Ada nanti yang takbirnya agak banyak seketik salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Namun apapun itu tetap dia dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam pelaksanaan salat ini ada 20 caranya.
Yang pertama adalah munfarid, yang kedua adalah jamaah. Munfarid itu salat yang dilakukan secara sendiri-sendiri, kemudian jamaah itu nanti adalah dilakukan setidak-tidaknya 2 orang, 1 orang imam dan 1 orang makmum. Ya, nah jadi berdua lebih sah untuk mendirikan jamaah. Kemudian yang ketiga tentang masalah fadilah. Apa yang kita lakukan itu apa yang kita lakukan dari Allah Muhammad apa-apa. Kita tanya dulu. Dari subuh tadi semayang sampai buah semayang saat tadi ya. Apa dan ya dari Allah Ta'ala itu? Kita buat takkan. Kasih sayang Allah, alhamdulillah. Dan lain keridhaan Allah, alhamdulillah. Dan lain takabul doa, alhamdulillah. Dan lain kalau tidak ada itu menyeyo mengecek hebat begitu. Tolong pe kesempatan tapung tu nak ya. Ilahi anta maqsadi wa ridhaka matlubi. Lebih kurang sama yang disampaikan oleh apa-apa kita di adik-adik kita. Ya tentu kesadaran elok. Dan kita pinta tadi kanlah kita katakan salat itu adalah doa. Namun puncak daripada kebaikan yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti yang telah disampaikan oleh orang tua kita tadi, pertama kita pada waktu itu mengingat Allah, dan kedua berharap keridhaan Allah. Keridhaan pada saat itu tadi kasih sayang, itu tadi rasa elok Allah Ta'ala kepada awak. Kalau ibarat toke sawit, toke kota, kalau lalu sama negawak dikuangi dia aku sawit tu tambah ibu kayak Yusuf dia kira THR walaupun sebatal sirup tapi lain. Allah Ta'ala itu ketika kita salat itu, maka yang kita harapkan dari Allah itu kasih sayang Allah, keridhaan Allah kepada kita. Jadi nak perlu supaya nanti sakaratul mautnya dalam keadaan husnul khatimah. Tentu kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka sesuatu yang terbaik yang akan diberikan Allah kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nan ketiga. Nan keempat fadilah. Ya, apa fadilah? Fadilah salat sendirian itu akan diberikan Allah kalau tapek niat. Kemudian yang lebih-lebih lagi apabila kita laksanakan salat itu secara berjamaah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yalzimu salatal jama'ati arba'ina yawman itqum minan nar wa itqum minan nifaq." Siapa-siapa yang melazimi salat berjamaah itu 40 hari 40 malam, maka Allah akan berikan kepadanya 2 kelepasan. Dilopeng adalah Ta'ala dari 2 masalah, yang 2 masalah ini nanti adalah perkara-perkara yang sangat menyakitkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara yang pertama? Itqun minan nar. Allah akan lepaskan kita dari siksa api neraka. Mulai neraka pertama sampai neraka jahanam, Allah akan hindarkan diri kita dari itu. Kemudian yang kedua, itqun minan nifaq. Allah akan melepaskan kita dari penyakit yang lebih berbahaya dari corona. Ya, lebih berbahaya dari demam berdarah. Apa itu? Munafik. Corona kemarin 2 tahun kita menanggung, ada vaksin rupanya untuk obatnya. Demam berdarah pada hari ini sudah banyak penemuan dokter untuk formula atau obatnya. Penyakit apapun dari dunia kok lalai formula sampai dia sakit dompet kali.
Ya, sakit dompet lah dapat formula gini. Apa? Buat kabun lawe-lawe. Ya, segala penyakit pada hari ini sudah ada formulanya. Cuma ada satu yang formulanya nak dapat, yaitu penyakit munafik. Lihat kadang lagu Ida Laila esok lecak mana dia cik tadi kan? Tu. Munafik namanya. Dan jauh-jauh pennya. Bintang film tahun 80-an, 70-an siko kan, atau pandang dia lagu tu dulu. Ya, ayatul munafiqu salasun iza haddasa kadaba iza wa'ada akhlaqa iza u'tumina khana. Orang munafik itu 3 perkara. Coba periksa diri kita masing-masing, termasuk ustaz yang ceramah pada malam hari ini. Iza haddasa kadaba, apabila dia berbicara dia berbohong. Iza wa'ada akhlaqa, apabila dia berjanji dia akan ingkari. Iza utumina khana, apabila diberikan kepercayaan kepadanya, tanggung jawab kepadanya, maka dia akan hianati kepercayaan dan tanggung jawab itu. La ustaz. Ustaz lagi ustaz. Bila mulai ustaz? Sejak potang le. Okey lah, nanti apabila diberikan tanggung jawab kita tidak berkhianat, apabila kita berjanji tapi waktu, tapi mulai di tabanan matahari tadi je lah sampai tabanan tadi kan, sampai gini labapo banyak abaduto muncung kami ini abaduto ustaz nona cemuncung abaduto hati juga berdos le mau sehat dari itu. Datang ke masjid itu 40 hari 40 malam, terhitung mulai semenjak malam ini nanti subuh. Saya berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini untuk memakmurkan masjid kita ini 40 hari 40 malam, insyaallah masuk surga. 40 hari 40 malam insyaallah tidak akan menjadi orang pendusta. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian fadilah yang kedua, salat berjamaah itu apa Ustaz? Salatul jamaati afdalun min salatil fardhi bi 27 darajatan. Sesungguhnya salat berjamaah itu lebih mulia, lebih utama daripada salat yang dilakukan secara sendirian. Berapa nilainya? Bisab'i wa isrina darajatan, dengan nilai 27 darajat. Kalau sendiri kita hanya dapat 1 derajat saja. Tapi kalau salat berjamaah walaupun berdua, seorang imam seorang makmum, dapat lewat nilai 27. Jadi segala ketinggalan salat kita yang lalu, segala ketekoran kita salat yang lalu, maka mari malam hari ini kita berkomitmen di dalam diri kita masing-masing untuk kembali menutupi ketinggalan itu dengan cara kita melaksanakan salat berjamaah di Masjid Tamadun ini. Yang ketiga, fadilahnya apabila oranglah memakmurkan masjid dengan salat berjamaah, maka seluruh kebajikan akan didatangkan, rahmat Allah itu akan turun, dan seluruh keburukan akan ditepiskan oleh Allah di dalam satu negeri itu. Kalau rajin kita mengisi masjid ke bapak-bapak, ibu-ibu, kasih sayang Allah itu akan mengalir kepada kita, baik dalam bentuk yang nampak dari kita, yang berpisah dari badan kita. Ya, apa yang nampak? Sawit beyeyo buah gini di kampung sebelah trek Sungai Kunyong tak ada. Ogo semakin naik semakin meningkat, itu namanya nampak di awak dan berpisah dari diri awak. Kemudian ada bulu yang lengket di badan awak, hanya bisa dirasa, tidak bisa dipandang. Apa? Sehat badan awak. Hati kita diisi oleh kasih sayang antar sesama. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi kuncinya? Makmurkan masjid. Kemudian
Ya, tata cara pelaksanaan berjamaah itu tadi, seorang imam di muka, beliau sekurang-kurangnya satu orang makmum di belakang. Kalau makmumnya nanti laki-laki, seorang laki-lakinya, maka menunya menancak. Apakah dia langsung berada di belakang imam, atau nanti di samping imam sedikit, atau yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Nan paling ancaknya berada di pihak sebelah kanan imam. Kalau dia sendiri, maka sedikit dia maju ke depan, sekurang-kurangnya nanti tidak sama ukuran telapak kaki dengan telapak kaki. Jadi ikut telapak kaki imam, ada siko telapak kaki makmum. Kalau seorang, kalau banyak nanti, kalau seorang perempuan suami istri umpamanya salat di rumah berjamaah, manonan boleh ancak ustaz di sebelah kanan jo atau sebelah kiri jo, dan paling ancak amak-amak berada di setontang dengan imam. Siku imam adalah kang tu amak-amak, walaupun imamnya beko anak bujang awak, apalagi suami. Itu kajian pertama. Kalau di masjid Pak Ustaz, mana kami nancak, makanya selalu sebelum imam itu salat angkat takbir, dia ingatkan kepada jamaahnya, sumu sufufakum, rapatkan saf. Kini bapung jauh merapatkan saf. Ustaz kata ano kaminya, di mana kami nancak, maka lebih ancak kita berada di pihak sebelah kanan imam sampai setontang nanti dengan imam. Jadi bompai siko imam di situ, ambil ukuran setontang ke imam di situ, kemudian nomor 3 orang bagian. Ketimbang kita sekolah lagi, kalau sekolah lagi ini saya semayangnya sah. Kini awak membaca dan terbaik, dan terbaik. Dan kan di saat belakang imam cenokol sikoya imam natan dulu tanah apa-apa doa le sama ikut imam belakang lain selagi ukuran atau jarak daripada imam itu 3 tueto ya. Kita misalnya malu kami ustaz, ini baju makau nak najis tapi masuk masjid dalam awan aja jamaahnya kita tahu kan. Jadi boleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, orang yang mengikut dengan imam itu harus satu wilayah dengan imam. Kalau mengikut di masjid, ya dalam masjid itu. Terus bolehnya Ustaz, kalau teras itu nanti ada tembus dengan imam tu, sudah tu. Tembus itu tembus marurun, kemudian wadu'iyatun. Bisa kita lalu dan bisa untuk melihat. Maka boleh yang di belakang, yang di luar itu, yang di teras itu ikut dengan imam. Tapi syaratnya tembus. Tembus itu apa tadi? Bisa lalu, bisa menengok. Kini kan yang celaka 12-nya boleh lalu dan bisa menengok, bisa mana jangan tahu. Di luar nampaknya. Tapi lalu kita tak bisa, tak bisa ada apa-apa. Tak bisa kita mengikuti imam yang ada risiko kalau situ kita tahu tak. Jadi jalan keluarnya tu bagai pintu. Jadi sekarang bagaimana dengan tutupan kau? Ya, dulu ketika masanya saya di Masjid Besar Umudia Tandun bersama Ustadz Azhar Sam, kami sudah bahas ini. Kok? Kenapa ini kan lain orang? Apa tujuannya ke ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, untuk membatasi ya antara saf laki-laki dan saf perempuan. Ya, mohon maaf, tutupan ini ketika kita salat maka tutupan ini ditutup. Dia guna ditutup supaya beko dan mahayal-hayal ibu tu dilakang kau. Kau nampak ni? Okey lah beko kalau ibu pernah gadi tu, alih-alih nak bujang sarang siko. Nak Allah Taala terkadang ni dah. Tengok je dia lelok tu. Kadang-kadang orang lah rukuknya lenjeleh, gila nengok aja. Makanya ditutup. Kenapa? Karena pada waktu salat hanya satu yang jadi ingat
ingatan kita. As-salatu zikrullah. Salat itu tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Jadi salat nutui. Tapi nutuinya jadi apa Pak Ustaz? Nutuinya seukuran menurut pikiran kita masih satu ruangan dengan imam dan bapak-bapak yang ada di situ. Nyala lu menutui kokak dapat kali. Mohon maaf, apa kemari? Itu dianggap juga tawi bersambung kakian. Tapi kata Peter, omak-omak yang di belakang kau tidak sah mengikuti imam dah. Dia apa? Lah tapi sah ruangan. Nak ada sampai lalu le. Berarti dah beda ruangannya di situ. Makanya mau katakan tadi, ya, sampai lalu dan sampai mana? Menengok. Jadi di dalam kitab I'anat Talibin juzuk yang kedua tentang masalah bab salat berjamaah, makanya dia jaga seketik. Jaga ukuran bisa lalu walaupun kan memungkinkan puluh rakaat cedera semayang imam ibu-ibu puluh dan kemudian jadi imam dah itu doh. Supaya kita dikatakan satu tampek dengan itu kaji. Banyak yang kecolongan terutama masjid-masjid yang ada di kota-kota besar. Karena mungkin kurang sosialisasi, kurang pemahaman, maka kadang-kadang sesuatu yang kita sangka itu baik, tapi rupanya tidak baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nanti aku sampaikan pada wirid kita pada malam hari ini, sebagai kesimpulannya, salat itu adalah penghulu dari sekalian ibadah yang menentukan seluruh kebaikan yang ada pada diri kita. Kalau salat kita elok, maka insyaAllah ibadah yang lain juga akan baik. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Hadis Nabi telah saya bacakan tadi, kalau nak lepas dari siksa api neraka, terlepas daripada sifat munafik ketika hidup di dunia ini, maka mari lestarikan salat berjamaah terutama di masjid kita ini selama 40 hari 40 malam. Cicupo kalau kita cuba 40 hari 40 malam kau paso-paso dan awalnya jago pagi datang maghrib isya ke masjid kau kita tengok selesai 40 hari besok kalau no ke masjid no menyelai sembahyang tu pasti tu nak nyelai oleh. Kini dah apa kita nak mau datang ke masjid ke? Nyukur lomak datang masjid dia Ustaz. Dah apa dia kurang lama? Hati dia dah mau kek masjid tu tau. Bapa menjaga. Kau salahnya yang tam, salahnya yang kau. Nak juga salah, awak ni salah. Lah, ciba lu ambil pulai kau paso badan tu. Ya. Apalagi kita nanti kau. Saya yakin dan percaya. Karena pengalaman saya di dusun dagang sebagat itu ulang perampok anak muda. Dan sempat aku baca tadi itu sama Pak Kades itu. Tapi saya bisa menciptakan remaja masjidnya sekarang. Saya mampu bikin acara wirid pemuda-pemuda itu sekarang. Kunci yang pertama adalah orang-orang tua. Nyokol ayam mak itu dah datang ke masjid, no payah mensuan ale. Pengajaran yang terbaik itu bukanlah pengajaran secara bahasa atau kalimat kata, tetapi pengajaran yang baik itu adalah secara tingkah laku awak. Kalau selalu apa-apa amak datang ke masjid, maka nanti dengan sendirinya timbul kesadaran di anak bujang anak gadis awak. Kami ke masjid lo kami ingat. Nak perlu suang le. Tapi di ketika kita bersekeras nanti masukkan anak kita sekolah ke pesantren, pulang sesekali libur dari pesantren, wasung anak wak semayang ke masjid, percuma yang masalah pesantren. Ni mampu jangan nak percuma. Ayah mensuruh semayang semua senang berkalung bau. Berkalung ni bau. Amalan jagonya tapi apa kau jangan kelangkang ni sekalian dalam putan ni semayang bau dah. Lancu dengan dipikirnya bagi ni lu. Maaf, ini bahasanya kan dah awak sebab awaknya kan iya tau iya sekon nak leh tandun leh bakong mencari orang yang main hati jalan nak pada tangkau dia Ustaz ini pesantren bakong puluh cahaya orang setiap bulan ganti apa
dia zikon alaih. Jadi pengajaran yang terbaik itu bukanlah bahasa, bukanlah kalimat, bukanlah nasihat, tetapi pengajaran yang terbaik itu adalah tingkah laku. Kami di pesantren jenis itu lepas yang kami setiap pagi cuma ceramai membaca tidur peduli. Ya, tapi jangan ambil jago sedang lakukan pelangkang ya selama jago yang buka ada selama nampak dia ustaz dalam pakai piakan sabung bersemiri. Ayolah ustaz. Tapi kalau pakai singlet je ustaznya ngagong, ini ayo bekok besok lalu dia. Karena dia yakin kami aja yang disuruh, orang tuanya tidak. Malam gua agak kasau ketik sepenuh kada yang jumpa kali hidupnya nak apa-apa je dah. Lah, sama-sama kita mengintrospeksi diri kita. Dirikan salat 5 waktu, 40 hari, 40 malam setidak-tidaknya untuk belajar membiasakan diri kita. InsyaAllah, kalau nyampang mati, besok nak sampai umum 40, masuk surga. Nak dapat untuk hati oleh apalagi mulut kita, karena Allah akan pelihara kita dari segala macam sifat-sifat yang munafik. Bapak-bapak, ibu-ibu punya kemarin kealpaan salat, maka untuk menutupi segala kekurangan-kekurangan itu adalah dengan salat berjamaah. 27 derajat banyaknya fadilah yang kita dapatkan dengan melaksanakan salat jamaah ini bila dibandingkan dengan salat sendirian. Kemudian negara waka akan aman, tentram, damai, baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur. Bis ada tu dia. Kalian ada singgung ambo mohon maaf. Kalian nak menemu alhamdulillah. Kini ceritanya dulu. Siapa tadi nak bertanya? Salah buat mana? Jadi nak lera? Lah. Pada hakikatnya secara hukum dasarnya kalau laki-laki datang ke masjid berjamaah itu hukumnya sunat muakkad. Kalau Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali mengatakan jamaah itu adalah syarat salat. Kalau dia berjamaah mereka ke masjid dah maka nak sah sembahyang. Kalau bagi golongan ibu-ibu makruh hukumnya datang ke masjid untuk berjamaah kalau tidak izin suami. Nah izin ada suami awak dah, maka kita makruh apa? Mendekati kepada haram. Apa makna makruh tu ustaz? Lebih ancak janpai lepada pai kan itu. Tapi kalau tidur kan pai-pai ni bilul termasuk ke masjid juga. Sekarang zamannya adalah zaman yang serba darurat. Naya muaya buyung ayah gadi tu ke masjid, cina kan ocok minta kenya izin nanti ke masjid tu ya. Izin ni alhamdulillah. Nya kan dia bapong pula kan. Kau pakai hati tadi kan. Banyak-banyaknya bapong caruan itu jadi pedino dan tuan. Nyebotang dapur kami bolin tuan botang. Sampai 60 tahun yang lalu saya terima nikah Zanu binti Zanu dengan mas kawin sebatang sabun telepon. Lihat kenangnya kan? Kau tu lah berpindah tanggung jawab ayam awak kepada laki awak. Kedulu ketika awak alun menikah juaya buyung tu, kenapa awak kau mak ayah awak? Pertama no boleh kita melanggar segala perintahnya, dan kedua no boleh kita berkata kasau dengan inya. Bahkan saja itu sudah menjadi dosa besar bagi kita. Maka seperti itu pula lah yang terjadi kepada diri kita terhadap suami no boleh tak salah manusia awak ni betul. No dapat jada. Nyala boleh awak deh. Awak lah numpang di sampaninya.
Tapi Allah Ta'ala rin tak lain cara tuan kena wano labi keputusan kan yang mau mencari montigen datang kami ke mahkamah agama tu kami minta puluh cari jatuh cik bayar 10.000 rupiah maka jatuhlah talaknya satu apa namanya khulu. Jadi kalau kami menjatuhkan mamak namanya tolak. Kalau mamak meminta ke mahkamah namanya khulu. Tapi jangan buat loleh kajawat ini kan nak omu tadi kayaknya itulah kira-kira gambaran janji koresi lah kira ni omu dia bonti dan alawannya kalau alawan percuma sama yang wak tadinya akan kembali dihapus kebaikan itu oleh Allah gara-gara kita melawan suami awak dan perampok tu perampok sendiri kamu lihat cendol poponya lagi awak tapi pakui kau di rumah aja kau tolak kau cik tu bisa ngerengkang kalau alun tu bisa calalan tak ada situ dalam hati je lah sampai ni tanya mati sok kubu ke malah lainnya ya tu lah tapi bagaimanapun juga karena dia dulu adalah tempat bonti tani awak uang yang awak kasih setelah kedua ibu bapak kita yang menjadi awal kasih sayang untuk anak-anak kita tentu kita ingin yang terbaik untuk mereka maka senjata yang terakhir untuk ibu-ibu adalah selalu dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya suami-suami kita yang nak senayang itu dapat hidayah berdoa selalu kepada Allah kemudian perlihatkan kepada mereka dan sungkan-sungkan pula lah ketika suami kita sedang lelah di sebuah hari ibu-ibu lah sibuk mengambil telapung lah sibuk mengambil sejadah lah sibuk mengambil uduk di kamar mandi berangkat menuju masjid kalau memang sudah izinnya nak kan tolong dia kami dodoka ya seminggu kami contoh tu kami dodokan kisah sama yang nak tolong dia kami soalnya malu reso nak tahu kami mau aja pada selesai bini itu mal bini itu kami asuh lebih bagus lebih baik daripada kami jadi tak usah ngomong perlihatkan tindakan-tindakan yang baik yang itu nanti akan membuat malu suami kita tu malu sendiri izinnya jadi cara kuncinya tadi kak izin suami lainlah alah lah tuanya kan karena kelulusan kita itu kelulusan luar biasa tentu orang yang akan mendapatkan kelulusan luar biasa dia akan menemukan sebuah dia akan melalui fase ujian yang luar biasa jadi di setiap saat kita berdoa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak semulus seperti apa yang kita hayal-hayalkan banyak tantangan tu nana sajuk je lah pagi imam yuduk duha apalagi sama yang tahajud tadi tu nan lelongang je lah nan laiko je lah itu adalah ujian nanti setelah ujian Allah akan bernilai ujiannya kalau ujiannya itu nanti bagus maka insya Allah nilainya juga bagus dan tingkat kelulusannya juga bagus IPK nya bisa 5,0 surga jannatun naim tapi Ustaz ini sampai mengadu Islam ketepinya ini pernah semayang ni mau waktu puasa jauh panggang dari api apalagi lain-lain kojo pagi pulang malam dari somak baju deh tak ada mana-mana ontatan ya Ustaz tapi lama-lama aja itu minggu petang tapi mau dipertuner cire saya ikut lepas jero lo awak je petang anda kongkot kaladang ke kebun sawit pakai Indomaret terus nak tuju dah kok nak lain dia satu-satunya apa cayu dia Ustaz
Kalau mereka tidak diuji, mereka sudah terima hasilnya, hasil dari kehidupan mereka. Nya surga itu dua. Pertama surga dunia, yang kedua surga akhirat. Kalau surga dunia sifatnya sementara, lemak dunia tu kalau lemak contoh apa, berkorasi sampai hubungannya. Kalau lemak dunia, lemak rotul dunia sampai bila lemak, sampai mata terlolok. Lah, itu kan tidak akan kekal selama-lamanya. Kalau surga akhirat tu bila? Esok. Sampai bila? Sampai selama-lamanya, khalidina fiha abada. Kini pertanyaannya, mana mu surga esok pada surga kini? Ya tu dia manusia loh. Ya. Surga esok kalau bisa kini ya cuh. Nanti kerja mula ta'ala dia bagi surga kini, nanti esok dia yakinlah. Kalau masuk surga tingkat ketiga besok dan nak dapat surga di dunia, maka Allah masukkan kita ke surga tingkat pertama, yaitu surga Al-Firdaus, bersama-sama dengan Nabi dan Allah, Nabi dan Rasulullah di situ. Jadi kenikmatan yang tertunda. Nah, nilai hidup jangan ada secara lantas itu deh. Tapi benci warnanya indah. Rasul tidak pernah benci kepada Abu Lahab, tidak pernah benci kepada Abu Jahal, tidak pernah benci kepada orang-orang kafir Quraisy. Di setiap saat, setiap waktu beliau selalu doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kenikmatan kesejahteraan hidup dunia. Kalau kami itu termasuk tepaman Abu Jahal, Abu Lahab dari hidup. Kemudian hindarkanlah kami dari pedihnya siksa api neraka. Artinya apa? Awak nak boleh benci, tapi berdoa kepada Allah SWT supaya mereka yang belum bangun supaya jaga, supaya ketika mereka yang hatinya masih keras supaya lunak, hatinya yang selagi kelam supaya dapat hidayah. Ini kalau lah dapat hidayah, so lah jadi orang elok ya. Banyak orang konglomerat ini ketika nyotobat, kemana harta? Pertama sekali dia impakkan kepada orang yang di samping rumah, kemudian kepada anak-anak yatim. Tubuh ya alaidin itu apa tang? Menerima impak dari salah seorang mu'alaf di Malaysia tu 50 juta. Ada anggil aja orang deh, nuntung so, tapi hidayah kan? Ambillah deh kau kemudian kau sawit deh, kas bago aja. Nah, itu intermezzo cerita. Cuma itulah tadi, bahwa Allah tidak akan menguji di luar kemampuan kita. Semakin tinggi ujian, maka semakin kita ucapkan Alhamdulillah, karena kita yakin bahwa hasil daripada ujian itu nanti akan luar biasa. Jangan pandang orang, jangan pandang kanan kiri, tetapi yang perlu kita pandang adalah diri kita sendiri. Awak tengok. Semakin kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis, Laila. Ya. Ataupun di rumah tuh ada laki, ada anak bujang, laki ataupun anak bujang kamu buat jemaah, tapi anak dan omak jemaah yang cuma sama tino. Apa lo kata lo ya sah, sama nak dari rumah dengan yang masuk. Ya. Pertanyaan yang saya rasa sangat brilian. Saya tunggu yang seperti ini. Tampek berjamaah itu dibagi pula di dalam Islam. Ada tampek yang paling utama, kemudian tampek nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4 sampai seterusnya. Tempat berjamaah yang paling utama adalah masajid. Masajid itu artinya tempat orang-orang sujud. Masajid wasawa'ah. Kalau seandainya tidak ada masjid, maka tempat yang paling utama adalah yang semisal dengan masjid, yaitu musalla. Apa arti musalla? Tampil orang salat.
Kalau seandainya tidak ada musalla, maka baitukum, rumah-rumah kamu. Kalau nujulai rumah kamu dah, maka tempat-tempat kerja kamu, kak di ladang, kak di sawah, kak di kebun kota, kak dalam imbau. Kemudian kalau juga tidak ada imbau seperti yang ada di Timur Tengah sana, di mana saja kamu berada, itu adalah tempat yang terbaik selagi tempat itu masih dipandang mulia di sisi Allah. Mana tempat yang tidak dipandang mulia di sisi Allah? Pertama adalah di WC, yang kedua di kamar mandi, yang ketiga di tempat-tempat maksiat, tempat orang main judi, tempat orang makan narkoba, tempat prostitusi dan lain sebagainya. Itu adalah tempat yang tidak dibolehkan kita untuk mendirikan salat atau ibadah. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tambah nak belanja masjid. Kalau tidak dimungkinkan di masjid karena mungkin jarak kita jauh, atau ledokek dari rumah masjidnya, ledokek musallanya, tapi ina elok dah kilo dia patui aja, atau banjir aja, atau beko kalau keluar dari rumah kau naik begal, jadi kan zaman begal tak? Jadi Bapak cara Ustaz, maka salat berjamaah lah di rumah. Apa perbedaan antara salat berjamaah di masjid, di musala dengan di rumah? Selagi salat itu dikerjakan secara berjamaah, maka nilai utuh dari sat salat itu tetap 27 derajat. Kalau kita lakukan di masjid 20 itu tambah ketele padilah. Apa padilahnya? Adalah padilah tempat mendirikan. Pahalanya tetap 27, ditambah lagi nanti dengan pahala bonus, yaitu di masjid 22. Di mana pun kita salat berjamaah. Cuma bonusnya nanti memandang kepada tempat-tempat. Kemudian yang kedua tadi tentang pelaksanaan atau kaifiat pelaksanaan berjamaah. Tidak dapat tidak, kalau tidak ada waktu yang darurat, maka yang berhak menjadi imam itu adalah laki-laki yang balik dan berakal. Apa maksud balik? Balik sampai umur. Apa sampai umur itu? Ada tanda-tanda kedewasaan. Mayoritas usia orang pada hari ini adalah 15 tahun. Kalau lo tentu muda, dia awak hidup di zaman saya itu, maka tengoklah tanda-tanda kedewasaan. Mana tanda-tanda kedewasaannya? La tumbuh kumis, la tumbuh bulu ketiak, la tumbuh bulu ke segala bulu. Itulah balik. Kemudian berakal, dia memiliki pemikiran yang waras. Kan nyampang mereka 150 tahun menumu tapi gilo no bisa jadi imam. Maka inilah, apakah anak bujang awak yang jadi imam anaknya, atau suami kita mengikut istrinya, atau kakek seorang dan diikuti oleh nenek, sudah dikatakan berjamaah. Kini timbul masalah Ustaz, ayahnya mau jemaah, anak bujang mereka lah jauh pula, tinggallah anak gadis jemaah, amal jadi imam, anak gadis jadi makmum, lebih mulia. Itu namanya sikon darurat. Landak lainnya belum lain mereka berjamaah. Bapa cara dia Ustaz, sementara masjid kami nak bisa dah. Lagi ada yang jadi imam atau anak gadis dan dalam sekolah pesantren jadi imam. Tengok dulu, iza hadarul zakarul ajnabiyya la ba's. Apabila hadir laki-laki yang ajnabi. Apa yang ajnabi itu? Orang yang umurnya bisa jadi imam. Makono bisa omak-omak jadi imam, atau anak gadis jadi imam. Sebab secara Ustaz, justru al-munfaridu afdalun. Salat sendiri-sendiri itu lebih baik. Atau jadi berbeda soalan. Nyo kami tu nak ulah kami asrama putra dengan asrama putri. Kau nak buat suruh ulah kami soalan tu di asrama putri. Apakah yang di asrama putri tu imam nanti ketua asrama putri? Tak bisa dong. Tetap Ustaz jadi bawah kan, bukan dia jadi imam besok dah. Atau lah, Laila, silakan. Ya. Disunatkan bagi orang yang mendengar bacaan Al-Fatihah, apakah ia berada di dalam salat ataupun tidak berada di dalam salat,
untuk mengaminkan Al-Fatihah itu setelah imam berucap waladdallin, maka dijawablah oleh orang yang mendengar amin, baik dilakukan maupun tidak dilakukan. Sunat hukumnya kita mengucapkan amin. Apa kita sunat mengucapkan amin? Karena orang yang baca Al-Fatihah telah mendoakan kita. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami agama jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan atau agama orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, tidaklah orang-orang yang Engkau marahi, yang Engkau murkai mereka. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang lalai dalam kehidupan mereka. Kita minta itu kepada Allah. Kemudian kalimatnya nah kami, bukan saya. Kalau tunjuki saya, tunjuk wassalam. Kita tunjuki kami. Jadi orang yang mendengar itu dia nanti disunatkan karena dia sudah didoakan membaca amin. Apa amin itu artinya? Kabulkanlah ya Allah, perkenankanlah ya Allah. Di dalam salat yang ditanya oleh orang tua kita tadi, apakah yang baca amin itu makmum atau imamnya ikut sekalian? Boleh dua-duanya, tapi yang lebih ditekankan adalah makmum. Boleh imam menyebut amin pula, lain amin. Kenapa dia bilang amin? Karena dia juga ingin supaya doa itu secara berjamaah. Boleh Pak? Masih ada? Ya. Itulah kajian tadi. Jadi ukurannya itu ya pembatas yang memungkinkan kita lalu, kemudian memungkinkan kita menengok. Jadi kalau esok yang akan datang, kalau melimpah masa jika lebih tukar. Jadi kemudian kata apa imam tu, sejadah imam tu, makmumnya ukuran risiko. Jadi ukuran yang kuno tadinya yang kedikui di maksudnya. Kalau nanti bisa dimulai dari situ, berarti mulai mengikui dari situ. Kalau siko nak bisa ada. Iya. Terpasut dia ibu-ibu kalahkan penpuluh. Kalau laki-laki, kalau ibu-ibu siko dilulkan bapak laki-laki. Sedangkan kita ibu-ibu malah tu jadi betino dan tuan. Bawi kelakang tuan. Masih? Silakan. Alhamdulillah, masih pertanyaan yang brilian. Hidayah itu adalah anugerah, piala istimewa dari sebuah perjuangan. Jadi hidayah kok pada dasarnya secara syariatnya adalah hasil dari sebuah jerih payah, hasil daripada usaha dalam rangka melaksanakan aktivitas-aktivitas kebaikan yang mungkin pada waktu itu hanya diusahakan oleh hati awak jebo. Badan awak kaki, tangan dan sebagainya Allah berusaha untuk mengejar hidayah, tetapi hati setiap malam, setiap waktu di ketika kesendirian kita lam merintih, lam mengeluh, lam menyesal dengan segala macam dosa-dosa atau maksiat yang telah kita lakukan. Kan kalau tanpa kita nafikan, ya saya yakin baik saya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau ini lama golak awak, ya di dalam sama main song itu selama lama kocok kartu tapi ada satu masa, apakah itu sekali dalam seminggu atau sekali dalam sebulan, ketika awak nak lolo nak amu atau lolo apa ada sesuatu rintihan di dalam hati kita ya Allah. Apalagi beko kawan saya yang sejalan lah banyak puluh dalam siang tadi buah kawan saya yang sejalan lah lapai doa dari kemilo gak dosa sebanyak-banyak ya Allah. Pengakuan itu adalah usaha
usaha kita, ya Allah saya ingin yang terbaik, tetapi ketika saya ingin berwudu saya tak pandai cara berwudu, ketika saya ingin salat saya tak bisa mendirikan salat karena saya tak tahu caranya, ketika saya ingin berbuat baik saya merasa malu. Datang ke masjid mereka cemeng deh kawan, apa nak bangkit lagi kawan ben, apa nanti boleh nak nama kita terang doa je kawan wah. Padahal awaknya mengeluh, ya Allah bagaimana ini ya Allah, sementara saya tidak tahan kalau seandainya saya nanti engkau jemput dalam keadaan su'ul khotimah, saya tidak akan sanggup untuk menerima siksa di alam kubur nantinya ya Allah, apalagi di kampung akhirat, di dalam surga, di dalam neraka nanti ya Allah. Apa cara kok pertahankan itu keluhan-keluhan itu, kemudian ada usaha kita bagaimana? Adalah dengan berwudu, hilangkan rasa malu, hilangkan rasa gengsi. Kita ingin yang terbaik, kita ingin hijrah, maka komitmen kita pada waktu itu balikan punggung, jangan kembali menoleh ke belakang, langkahkan kaki dengan mantap menuju kebenaran. Batanya, walaupun tampek batanya itu adalah orang yang mungkin kita anggap remeh selama itu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, apabila itu sudah kebenaran, bahkan dari mulut seekor anjing pun itu adalah kebenaran. Jadi orang-orang yang mungkin selama itu kita diskreditkan dalam kehidupan kita anggap sepele, kita pandang mereka dengan sebelah mata, rupanya disitulah tempat yang memberikan jalan keluar atau solusi bagi kehidupan kita. Bertanya, minta maaf, jangan sungkan, jangan merasa kita rendah, jangan merasa kita itu merasa malu. Apapun lakukan selagi itu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah hidayah keinginan yang baik itu dapat di awal, kemudian lagi sabulus kita banyak membuat ibadat kepada Allah untuk mempertahankan keyakinan itu, istiqamah di dalam kebaikan itu. Bagaimana caranya? Dengan selalu banyak menung, tapi menung tak golak-golak seorang dah, menungnya introspeksi di diri. Saya ingin hari ini 3 yang saya lakukan, besok pagi saya akan lakukan setidak-tidaknya, tidak sampai 4 tapi 3,5 jadilah ya, karena saya merasa bahwa hari ini kalau sama dengan hari kemarin itu masih dalam keadaan rugi. Apalagi Iko lebih kurang puluh daripada potong, itu adalah bagian dari celaka. Jadi saya ingin ada nilai tambah kebaikan yang saya lakukan hari ini ketimbang hari kemarin, maka disitulah saya bisa dikatakan sebagai orang yang beruntung. Jadi kalau Iko selalu ya pikiran ini dalam renungan kita selalu kita pertahankan, insya Allah kita istiqomah. Masih ada ibu-ibu? Tak Laila? Jadi diam itu berarti semuanya sudah paham ya. Coba tanya soalnya. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan oleh-oleh dari saya pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan mendapat ibrah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya menyampaikan pada saat ini, kalau ada rasanya itu sebuah kebenaran, itu murni datangnya dari Allah melalui lisan saya pada hari ini. Bukan kebenaran itu datang dari pribadi saya, tetapi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada keburukan, maka keburukan itu murni kita sebagai sesama manusia yang tidak lepas daripada segala macam kesalahan. Terima kasih atas segalanya dan mohon maaf atas segala kesalahan itu. Akhirul kalamini wa minkum ila liqa'i ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.